Baik, sebelum kita ke tema, yaitu hubungan hukum antara kepala desa dengan perangkat desa, mungkin saya sedikit memberikan gambaran terkait dengan atau merefresh pikiran kita terkait dengan histori dari desa itu di Indonesia. Mungkin secara histori, desa itu merupakan cikal bakal atau terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara atau bangsa ini berdiri. Dengan institusi yang otonom, kemudian dia memiliki tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri, serta relatif mandiri. Karena itu, di desa itu hukumnya itu memiliki ciri khas yang sendiri, yang kemudian tidak ada mungkin di negara-negara lain. Dengan tingkat keragaman yang tinggi itu membuat desa itu bisa atau memberikan gambaran merupakan wujud yang paling konkret atau merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kalau kita melihat struktur pemerintahan yang ada di desa, itu kan kita melihat nih negara secara kecil. Ada eksekutifnya, yang diwakili oleh kepala desa, kemudian ada legislatif yang diwakili oleh BPD, kemudian di desa sendiri ada juga lembaga eksekutif yang kemudian itu sampai saat ini masih diakui eksistensinya, itu hukum adat yang sampai saat ini itu masih berlaku. Nah, seperti itu. Kemudian mekanisme pemilihan kepala desa pun itu sangat demokratis. Artinya jauh mungkin sebelum Indonesia menerapkan pemilihan secara langsung, mungkin sudah ada beberapa desa atau di Indonesia ini sudah menerapkan pemilihan langsung dalam pemilihan kepala desanya. Nah, terkait dengan hubungan hukum, mungkin kita akan sedikit berbicara terkait dengan teori. Karena kan kalau berbicara tentang hukum, pasti kita berbicara tentang dasar-dasar atau teori-teori yang digunakan oleh berbagai pakar dalam menerangkan apa sih arti itu hubungan hukum. Kalau kita merujuk di teori dari yang diungkapkan oleh Suroso mungkin, kalau kita di Fakultas Hukum itu, hubungan hukum itu adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud di sini itu baik antara kepala desa dan perangkat desa. Jadi masing-masing memiliki keterkaitan sebagai subjek hukum. Nah, dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu itu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Nah, sementara kita tahu bahwa hukum itu kan sebagai himpunan atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial, yang memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut yang dijamin oleh hukum. Hukum yang apa yang kita maksud di sini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, nanti kita uraikan apa sih kewajiban kepala desa maupun apa hak dari perangkat desa, atau timbal balik dari keduanya. Nah, mengenai hubungan hukum ini, kita kembali lagi ke teori. Logeman itu berpendapat bahwa tiap hubungan hukum itu terdapat pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta prestasi yang disebut dengan, kalau bahasa hukumnya itu prestate subject, atau pihak yang wajib melakukan prestasi. Prestasi ini pemenuhan hak. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan hubungan hukum, itu ada memiliki unsur, ada berbagai unsur. Kalau saya gambarkan secara ringkas, ada 3. Yang pertama, adanya orang-orang atau hak kewajiban yang saling berhadapan. Kemudian yang kedua itu adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban yang ada. Dan yang ketiga itu adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan, saling berkait. Adapun syarat-syarat dari hubungan hukum itu ada 2 yang bisa saya terangkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, adanya dasar hukum. Dasar hukum yang menerangkan terkait dengan apa sih kewenangan itu bersumber dari mana. Nah, ini dasar hukum ini.
Itu peraturan-peraturan, baik dari itu undang-undang, kemudian ada peraturan menterinya, atau ada mungkin peraturan bupati itu perda yang yang berlaku di suatu daerah. Kemudian timbulnya peristiwa hukum. Nah, mungkin itu gambaran yang awal dulu mengenai sejarah dan kemudian seperti apa sih hubungan hukum itu. Nah, mungkin saya kembalikan sebelum kita berbicara terkait dengan kewenangan atau tugas dan fungsi dari masing-masing pihak antara kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Iya. Pak Andianas tadi menarik, tentunya sangat lengkap bahkan sampai undang-undangnya, dan Irsan baru tahu ternyata cukup kompleks ya, pemerintahan untuk desa itu ternyata memang cukup kompleks dan diatur sama undang-undang. Nah yang menarik, ternyata ada hak dan kewajiban. Nah ini yang mungkin jarang warga tahu, ada hak dan kewajiban dari kepala desa itu sendiri. Boleh di breakdown kira-kira bagaimana sebenarnya kewajiban kepala desa dalam mengatur desa itu sendiri? Apakah memang ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh kepala desa, memang harus ada pemerintahan yang lebih tinggi mengatur tentang itu? Silahkan Pak Anas. Baik. Terkait dengan hak dan kewajiban ini merupakan itu kan timbul dari adanya hubungan hukum. Nah, kenapa ada hak dan kenapa ada kewajiban? Tentunya karena di pemerintahan desa ini, kepala desa itu kan yang memiliki hak untuk mengangkat atau memberhentikan perangkat desa berdasarkan dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, kalau kita mengacu ke undang-undang desa, saya sedikit menjelaskan terkait dengan pengertian dari desa itu sendiri, supaya ini merefleks lagi kita ini. Meskipun tiap Jumat kita membahas ini, tentunya biasa kita juga lupa-lupa. Betul sekali Pak Anas. Jadi, mungkin kita refresh sedikit bahwa desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguruskan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini pengertian desa berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah, di Undang-Undang Desa juga itu menerangkan terkait dengan kewenangan dari kepala desa itu sendiri. Nah, kewenangan kepala desa itu yang pertama di sini diterangkan ada sekitar 7 kalau kita lihat di Undang-Undang Desa. Saya sebutkan saja beberapa, yaitu yang pertama itu memimpin dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kemudian yang kedua itu mengangkat dan memperhatikan perangkat desa, dan yang ketiga itu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Nah, kalau kita lihat hubungan hukum antara kepala desa dan perangkat desa, di situ kan sudah jelas hubungannya, yaitu kalau kita merujuk di Permendagri nomor 67 tahun 2017, perangkat desa itu adalah unsur staf yang membantu kepala desa di dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Nah, itu adalah kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terkait dengan kepala desa itu sendiri. Nah, jadi itu Mas, ada 3 yang sebenarnya 7. Jadi kalau kita bahas satu-satu ini akan panjang memakan waktu. Iya. Tapi yang menarik tadi sempat disinggung tentang adanya hukum adat dalam desa itu sendiri. Nah, itu bagaimana akhirnya kalau misalnya hukum negara yang bersinggungan dengan hukum adat, itu apa yang harus didahulukan atau ada pertimbangan seperti apa, terutama untuk kepala desa yang ingin mengambil sebuah keputusan? Boleh. Ini sangat menarik ini Mas. ini menarik. Jadi perbenturan antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, kita tahu kan di dalam konstitusi itu selain hukum positif, negara juga mengakui adanya hukum yang berasal dari nilai-nilai adat istiadat dari masyarakat. Nah, bagaimana kemudian kalau itu dibenturkan? Nah, pernah ada pengalaman terkait dengan ini. Biasanya tuh kalau kita ke daerah-daerah mungkin selatan atau di daerah
pedalaman ini kan masih sangat berlaku. Bagaimana seorang misalnya ini orang tua kemudian itu maaf ini menzinahi mungkin seseorang yang ada di kampus itu ya tidak dalam hubungan suami istri yang kemudian oleh lembaga adat setempat itu memberlakukan hukum adat di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh negara terkait dengan itu? Bahwa untuk pembenturan seperti itu tidak bisa. Tetap yang berlaku itu kalau pengalaman yang kita kemarin dapatkan, bahwa kepolisian pun atau aparat hukum pun itu pasti bukan pasti sih, tapi sikapnya itu lebih kepada mengamankan supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat dari umpamanya hal-hal yang seperti ini terkait dengan tindakan-tindakan asusila yang biasanya itu berlaku hukum adat, pengusiran dan sebagainya. Nah, tentu kan biasa diusir itu orang entah ke 10 tahun atau berapa puluh tahun tidak boleh kembali ke desanya. Aparatur tidak apa-apa karena konstitusi menjamin itu meskipun tidak secara eksplisit diatur di dalam undang-undang, tetapi itu konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 itu mengakui adanya hukum itu dan itu berlaku masyarakat. Dan itu merupakan pilihan. Apakah seseorang ini diberlakukan hukum positif atau hukum adat, itu tergantung dari sikap orang-orang yang akan memberlakukan itu. Seperti itu, Mas. Menarik sekali tentunya. Artinya kalau dari kasus yang seperti ini, kasus pidana, artinya bisa saja pelaku langsung kena dua hukum sekaligus. Bisa kena hukum adat ataupun kena hukum positif. Kalau misalnya korbannya melapor langsung kepada pihak berwajib, tentunya ada bentuk laporan yang masuk dari hukum positif dan sudah kena hukum adat juga. Berarti bisa seperti itu, Pak? Bisa sekali itu. Iya, betul. Jadi kedua, jadi tergantung korbannya. Betul, iya. Apa? Iya, tunggu menarik. Nah, Pak, tapi tergantung kasusnya. Ini mohon maaf ini saya ada yang ada beberapa juga Pak yang menarik seperti pemilihan kepala desa. Ada tentunya di Konstitusi Indonesia sendiri juga telah diatur seperti sempat dijelaskan sama Pak Andi Anas juga bahwa di pemilihan kepala desa sendiri pun sebenarnya sudah demokrasi. Itu sudah demokrasi. Nah, tapi ada beberapa wilayah yang seperti misalnya harus ada keturunan untuk desa ini, harus misalnya keturunan dari ini. Terus ada misalnya dia harus ada, mohon maaf seperti mungkin ada kayak ilmu dan sebagainya yang bagian-bagian desa itu biasanya ada yang masih mempercayai hal seperti itu harus menjadi kepala desa. Nah, itu bagaimana dengan yang seperti itu, Pak Andi Anas? Nah, tentunya kalau kita di negara Indonesia ini kan itu kan sudah dari dulu. Makanya saya tadi berawal dari historinya. Betul, iya, menarik. Jauh sebelum negara kita ini terbentuk 1945, ini perangkat-perangkat desa-desa ini sudah lama terbentuk. Nah, barulah kemudian karena mungkin kita menganut paham demokrasi, itu kemudian diatur sedemikian rupa supaya ini bisa sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam pemerintahan yang kita anut. Seperti itu. Makanya kita bentuklah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Tapi kalau kita melihat sebelum-sebelumnya itu sejak tahun 1945 itu mana ada loh itu undang-undang. Artinya itu ada undang-undang kalau saya tidak salah itu namanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 45 tentang pembentukan Komite Nasional Daerah. Dan itu sudah mengatur terkait dengan hubungan antara hubungan hukum di desa-desa itu. Kemudian tahun 48 terkait dengan pokok-pokok pemerintahan daerah sampai di tahun tahun 2014 terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, barulah di tahun 2014 ini muncullah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Karena di situ karena kan kita ini nawacita dari pimpinan negara kita ini kan untuk membangun dari pelosok. Nah, maka diberlakukanlah itu. Bayangkan pembangunan dari pelosok ini kan negara ini menggelontorkan sekitar 70-an triliun uang dibagi kepada desa-desa itu untuk mereka membangun masyarakatnya. Nah, makanya pembangunan desa ini itu diatur sedemikian rupa, mulai dari anggarannya, APBD-nya yang dikelola sendiri.
kemudian bagaimana pengawasannya, Mm-mm. kemudian bagaimana pemberhentian perangkatnya, apa dan Iya. sebagainya, bahkan sampai pemilihannya pun diatur sedemikian rupa. Mm. Supaya apa? Supaya pembangunan ini bisa merata kepada masyarakat dan tidak lagi terkotak-kotak misalnya. Iya. Mungkin karena ini keturunannya dari sini, ini Iya. terus yang anu. Mm-mm. Tidak. Betul. Karena itu ya mungkin kalau saya juga pengalaman di kampung itu begitu. Iya. Itu pasti kalau Mas juga mungkin ya keluarga mungkin yang anu, nah pastilah begitu. Ada Heeh. dinamika di Iya. Nah, tapi dengan apa ya, dengan sistem pemerintahan kita saat Mm-mm. ini yang demokratis, artinya setiap setiap warga negara itu memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Mm-mm. Nah, itulah mungkin filosofi kenapa undang-undang desa ini kemudian mengatur sedemikian rupa bahwa mekanisme itu seperti ini loh. Mm-mm. Peraturannya seperti ini jelas. Iya. Mulai dari saat pemilihan kepala desa, bahkan pemberhentian perangkat desa pun itu diatur sedemikian rupa. Mm-mm. Sampai sejauh mana kewenangan Badan Pemusyawaratan Desa di dalam di dalam mencampuri urusan desa itu pun diatur. Iya. Mm-mm. Kalau dulu kan kepala desa ini melapor terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ke BPD. Iya. Tapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kedudukan mereka ini setara. Artinya ada hal yang mungkin tidak disampaikan lagi kepada BPD ini, tetapi kontrol tetap melekat. Iya. Nah, tetapi bukan lagi hal yang mungkin sebelumnya mungkin sebelumnya tidak berlaku tidak berlaku lagi sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini. Jadi ada dinamika seperti itu. Iya. Nah, itulah mungkin salah satu dasar atau mungkin filosofi dari pemimpin negara kita untuk menjadi atau menuju negara modern, supaya masyarakat ini kan, apalagi akses komunikasi, akses semua itu kan sudah sampai ke desa-desa, bahkan Betul, iya. di desa pun Pak itu luar biasa sekarang. Betul, iya, betul sekali. Pak Andianas, memang sangat seru ya kalau misalnya kita ngobrol tentang pemerintahan desa, terutama untuk tadi ada hukum adat dan sebagainya harus yang bersinggungan dengan hukum positif itu sendiri. Tapi menarik tadi sempat disinggung bahwa digelontorkan dana yang cukup besar untuk desa-desa membangun pelosok. Nah, akhirnya pengelolaannya diserahkan kepada kepala desa sendiri dan juga para perangkat desa. Nah, itu semuanya diatur seperti apa untuk penggunaan dananya? Apakah memang akhirnya kepala desa juga harus membuat satu bentuk laporan kepada negara bagaimana hasil-hasil pencapaian dan sebagainya, Pak Andianas? Nah, betul. Ini menarik ini, Mas. Karena kan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 itu kan pemerintah kan menggelontorkan uang sebanyak itu pada desa. Tetapi kalau kita melihat dinamika atau kita membaca dari mungkin artikel-artikel yang disampaikan oleh lembaga-lembaga independen atau non-government itu seperti ICW mungkin yang bisa disebutkan, itu semenjak berlakunya itu ternyata karena ini uangnya banyak dan ini sumbernya dari negara, kemudian SDM yang mengelola di desa itu ternyata tidak siap atau belum siap mungkin. Mungkin selama ini orang-orang mengelola dana itu mungkin tidak sebanyak itu. Tapi bayangkan kalau kita ini orang yang tidak pernah misalnya mengelola dana 1 miliar lebih atau beberapa 2 miliar atau 3 miliar, langsung dikasih dana sebesar itu disuruh kelola. Itu tanpa pemahaman terkait dengan bagaimana pengelolaannya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana pemberian pajaknya, itu kan pasti berdampak pidana. Jadi kan seperti itu. Betul. Dan itu banyak loh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih bisa membuka di website apa gitu untuk mencari sampai sejauh mana tren mulai dari berlakunya penggelontoran dana ini sampai dengan hubungannya terkait dengan banyaknya kepala desa atau perangkat desa mungkin yang tidak sampai ke pidana begitu. Nah, mungkin apalagi ya yang tadi. Nah, terkait dengan pengelolaannya, ini kan sekarang sudah semakin modern dengan adanya case-case yang ada. Nah, di sini lebih banyak kalau kita perhatikan terkait dengan aturan itu sekarang lebih kompleks. Bagaimana penguatan-penguatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada perangkat desa atau kepala desa sebelum melakukan atau sebelum menjalankan roda pemerintahannya. Nah, itu kan pasti dimulai dari untuk perencanaan misalnya kan, semua kan untuk pengelolaan itu kan harus sesuai dengan perencanaan yang ada.
Nah, itu pasti ada anunya. Iya. Cuma untuk teknisnya, kalau Hmm. kita di pemerintahan itu biasanya ada musrembang desa. Iya. Dari sini diatur sedemikian rupa. Apa sih usulan-usulan masyarakat untuk dana ini mau dikelola seperti apa sih? Hmm. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, Nah, ini untuk sekarang ini sudah lebih lagi, apalagi kepala desa itu mungkin sudah lebih melek terkait dengan hukum. Cuma saja kita harus ya seperti ini kan kita harus banyak mengontrol iya. untuk pencegahan misalnya, Iya. karena Hmm. dasar orang hilaf juga. Nah, gitu. Nah, Pak, tentang kontrol nih akhirnya memasuki Iya, akhir dari perjumpaannya betul. kita. Ini yang eh, menarik yang pengen Irsan tanyakan tentang kontrol. Nah, akhirnya bagaimana kalau misalnya kita sebagai masyarakat desa itu melihat adanya kayaknya ketidaksesuaian ya penggunaan anggaran dan sebagainya. Akhirnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri? Apakah langsung ke pihak terkait atau mungkin ke ombudsman langsung? Nah, itu. Ini menarik ini pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat itu, kita harus melihat dulu Iya. apa sih yang menjadi inti keberatan kita. Mm-mm. Kalau itu terkait dengan adanya dugaan misalnya penyalahgunaan anggaran, nah itu bisa mungkin ke Gakum, penegakan hukum. Iya. Apalagi sekarang kan desa-desa itu banyak pengawasnya semenjak pemberlakuan yang saya sampaikan tadi. Iya. Nah, kalau terkait dengan pelayanan publik, nah, itu bisa ke ombudsman, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh ombudsman itu sendiri. Mm-mm. Nah, tapi pada intinya begini, kalau terkait dengan hal-hal yang menjadi masyarakat, keluhan-keluhannya, tentunya itu kan harus didiskusikan dulu dengan aparat terkait. Iya. Nah, apakah itu memang sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak? Mm-mm. Bagaimana bentuk transparansi perangkat desa, pemerintah desa, kemudian bagaimana bentuk pengawasan oleh camat, bagaimana bentuk pembinaan oleh inspektorat dan sebagainya. Jadi banyak unsur di situ, Mas, Iya. terkait dengan pengelolaan anggaran ini. Iya. Aduh, kalau 30 menit perjumpaan kita kayaknya tidak akan cukup membahas tentang ini. Mulai dari sejak histori dan anggaran yang cukup besar hingga sekarang. Kayaknya mungkin tidak akan cukup. Lewat 55 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pak Andi Anas Khairul, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang tema kita di malam hari ini, Pak Tabe? Ya, jadi mungkin ini kepada para pendengar mungkin. Jadi pertanggungjawaban kepala desa itu adalah hal pokok, terutama untuk membangun trust atau kepercayaan di dalam peningkatan atau pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi kepala desa ini yang lahir dari proses pemilihan langsung oleh penduduk desa itu seharusnya memiliki komitmen untuk membangun atau menjunjung tinggi nilai-nilai atau kepercayaan yang diamanahkan oleh masyarakat kepada kepala desa. Begitupun kepada perangkat desa misalnya, karena dia merupakan unsur pembantu dari kepala desa, tentunya dia harus secara maksimal untuk mensukseskan ini dalam artian dia mendukung sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, saling kontrol ini penting antara perangkat desa dan kepala desa, karena disitulah bentuk tanggung jawab dan suksesnya sebuah pemerintahan yang diamanatkan langsung oleh masyarakat. Mungkin yang secara ringkas yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih banyak Pak Andi Anas Khairul SHMH, Asisten Pemeriksa Ombudsman Sulawesi Selatan. Cukup lengkap pendengar pembahasan kita pada malam hari ini seputar tentang hubungan hukum kepala desa dengan perangkat desa. Sebenarnya masih bisa lebih panjang lagi, tapi waktu yang cukup membatasi kita pada malam hari ini. Mewakili Bapak Andi Anas Khairul SHMH, Irsan Lipit pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk acara Kipra Desa di malam hari ini, karena kita akan berpindah ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Saya pamit Pak Andi Anas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.